In progress. Mari kita berdoa. Terima kasih dan puji syukur ya Tuhan. Malam ini kembali Tuhan memberikan pada hamba-Mu kesempatan untuk bisa memberitakan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus, tolonglah hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang betul-betul datang dari Tuhan. Kami mohon Roh Kudus bekerja dalam diri kami, menguasai kami, menambahi, mengurangi setiap kata-kata kami, sehingga hamba-Mu menyampaikan kebenaran betul-betul berdasarkan Alkitab. Dan kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang ada di Zoom ini Tuhan, kiranya Kau juga kuasai mereka satu persatu, Kau tilik mereka satu persatu, buka hati dan pikiran mereka supaya mereka menyediakan tanah yang subur untuk benih firman Tuhan ditanam. Roh Kudus, kuasailah pemberitaan firman ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Semuanya bisa berjalan dengan baik dan Kau tambah-tambahkan orang yang mendengar. Kuasai setiap apa yang kami gunakan, listrik, internet, semuanya bisa berjalan dengan baik. Suaranya bisa terdengar juga dengan baik. Semua demi kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa yang mengucapkan syukur. Yang percaya katakan, amin. Dengar suara saya jelas, Pak? Dengar? Ya, dengar, Pak. Dengar. Saudara, mari kita buka di dalam kitab Lukas 15 ayat 1 sampai 8, saudara, dan sampai 6. Nanti kita baca Yohanes 15 ayat 1 sampai 8 dan juga ayat 16. Saya boleh minta salah satu bisa membacakan firman ini sampai siapa? Saya minta tolong salah satu Zoom ini bisa membacakan Yohanes 15 1 sampai 8. Tunggu sebentar, Pak. Ya, oke. Yohanes berapa, Pak? Yohanes 15 8 nanti di ayat 1 sampai Yohanes 15 ayat 8. ayat 1 sampai 8. Ayat 8 ya, Pak? Ayat 1 sampai 8. Ayat 1 sampai 8. Terus ayat 1 ke-16. sampai 8. Terus loncat ke 16. Kenapa? Mari 1 sampai 8 langsung loncat ke 16. Ayat 16. Oh, 1 sampai 8 baru loncat ke 16. Iya. Oke. Baik, Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Begini firman Tuhan. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Ayat 2. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Ayat 3. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Ayat 4. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting yang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah, jika kalau kamu tinggal di dalam aku. Ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuah apa-apa. Ayat 6. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Ayat 7. Jika kalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ayat 8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Langsung ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap,
supaya apa yang kamu minta kepadaku, Bapa, dalam namaku diberikannya kepadamu. Amin. Terima kasih Pak Andre. Sampai ayat 16, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Andre. Saudara, malam ini saya memberikan judul khotbah saya adalah hidup yang berbuah. Saudara. Yang terambil kitab Yohanes 15, 1-8, lanjut ke 16. Saudara, setiap anak Tuhan itu pasti ada buahnya. Tidak mungkin anak Tuhan yang sungguh-sungguh saya maksud, bukan anak Tuhan yang KTP itu, saya maksud anak Tuhan yang sungguh-sungguh ikut Tuhan Yesus, pasti menghasilkan buah. Itu karena Tuhan menghendaki. Tidak mungkin seorang anak Tuhan menjadi anak Tuhan tidak ada apa-apanya. Saudara, gereja dan orang percaya itu dituntut oleh Tuhan untuk menghasilkan buah. Saudara. Dan kalau gereja atau orang percaya itu tidak ada buahnya, saudara, itu menjadi satu pertanyaan bagi orang lain, saudara, atau bagi duniawi. Apa jadinya orang Kristen kalau orang Kristen tidak ada berbuah? Apa bedanya dengan orang duniawi? Saudara, sehingga orang Kristen atau gereja itu harus ada buah. Iman menyelamatkan. Tapi iman menyelamatkan itu harus ada buah. Baru iman yang sempurna kepada Tuhan Yesus. Karena iman tanpa perbuatan pada dasarnya mati. Saudara, kekristenan, saudara, seringkali lagu-lagu dengan penuh ucapan syukur memuliakan Tuhan untuk berbuah dan macam-macam. Tapi kenyataannya seringkali gereja dan orang percaya tidak menghasilkan buah, saudara. Saudara, buah itu bukan hanya mimpi, saudara. Bukan hanya imajinasi, tapi harus dibuktikan secara objektif, saudara. Di depan mata kita dan dilihat kenyataannya ada, saudara. Sehingga orang-orang lain menyatakan, oh inikah orang Kristen? Inikah gereja? Ada bukti-bukti yang nyata, bukan disimpan, saudara. Dan memang bukti-bukti itu tidak bisa disangkal orang, saudara. Dan bukti-bukti itu harus dibuktikan dengan suatu perbuatan-perbuatan yang nyata, sehingga banyak dilihat orang, saudara. Saudara, di dalam Alkitab, kasih contoh, ada banyak tokoh-tokoh yang membuktikan bahwa imannya dia betul-betul dibuktikan dengan suatu integritas yang sangat tinggi, saudara. Misalnya Daniel. Daniel dalam 4 kerajaan dia dipakai terus, saudara. Membuktikan bahwa Daniel itu orang yang begitu buahnya banyak sekali. Sehingga orang lain tidak bisa menyangkal. Orang lain tidak bisa membantah dia. Karena dibuktikan dengan suatu integritas yang tinggi, sehingga orang lain tidak bisa mengkritik. Melampaui semua daripada orang anak Tuhan. Paulus misalnya, saya kasih contoh. Paulus mengatakan, teladani aku. Saudara, bagaimana dia berani mengatakan teladani aku karena dia meneladani Yesus. Dan kenyataannya, saudara, tingkah laku sikap dari Paulus menunjukkan dia anak Tuhan. Yang betul-betul antara ucapan-ucapannya dengan suatu kelakuan-kelakuannya sinkron, saudara. Yusuf, lain kali saya kasih contoh yang terakhir. Bagaimana dia punya integritas yang tinggi. Dia tidak mau diajak tidur oleh Nyonya Potifar. Menunjukkan bahwa dia ada buah, ada nampak daripada pekerjaan dari Roh Kudus, saudara. Saudara, buahnya itu pohon itu terkenal karena buahnya, saudara. Saudara, dulu saya di rumahnya mama saya itu, saya menanam buah jambu yang sangat terkenal. Jambu saya banyak orang suka. Di depan saya itu sama-sama nanam jambu, tapi buahnya tidak banyak. Di depan sana ada nanam jambu semua, tapi tidak ada buahnya sama sekali. Sama-sama pohon. Tapi dari buahnya dikenal bahwa punyaan saya terkenal. Karena dari buahnya itu pohon terkenal. Saudara. Dan saya lihat kenapa tetangga saya tidak ada pohonnya. Sangat tidak ada pohonnya. Ternyata pohon itu saya periksa-periksa rusak. Pohonnya ada penyakitnya. Sakit pohonnya. Punya saya pupuk. Saudara. Setiap kali ada benalu yang menghalangi tumbuhnya, menghalangi buahnya, saya potong benalu itu. Sehingga buahnya itu nampak manis, dan kalau saya rawat. Sempat di tetangga saya tidak dirawat, tidak apa-apa, nggak dikasih pupuk, sehingga ngalami pohon itu sakit. Dan buahnya nggak ada. Dan orang tidak memandang. Orang tidak melihat itu kenyataan. Orang banyak datang ke rumah saya meminta jambu, karena rasanya manis, rasanya segar. So, demikian juga kita sebagai anak-anak Tuhan. Kalau kita tidak ada buah, ada sesuatu apa dalam diri kita? Ada sesuatu penyakit, ada sesuatu yang menghalangi, ada sesuatu yang tidak beres. Yang itu tidak boleh dibiarkan. Sebagai anak Tuhan, harus dibuang, saudara. Ini yang saya khotbahkan, saudara. Saudara, ada beberapa Alkitab mengatakan orang itu harus berbuah. Saudara. Ada 4 yang saya coba menerangkan secara singkat, saudara. Saudara, dalam hal ini, saudara, di dalam buah itu adalah misi atau visi atau target Tuhan.
Kenapa saya katakan orang Kristen berbuah itu ada target Tuhan atau misi Tuhan atau visi Tuhan? Setelah kita tadi membahas, kita melihat pada Yohanes 15:1-8, kita coba melompat dari Yohanes 15 ayat 16. Coba kita baca sekali lagi Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, ya, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikan kepadamu. Saudara, ini lihat, Yesus Tuhan yang memilih kita, bukan kita memilih Tuhan. Agama-agama Kristen beda dengan agama lain. Agama lain banyak mencari Tuhan, tapi kekristenan beda. Kekristenan ada dari atas ke bawah. Karena kita tidak mampu untuk mencari Tuhan. Karena pada dasarnya kita ini orang berdosa. Karena dari sononya sudah berdosa yang tidak mungkin kita mampu mencari Tuhan. Makanya Tuhan menjadi inisiator untuk mencari kita. Untuk berbuah, saudara. Inisiator utama adalah Tuhan. Bukan kita memilih Tuhan. Kita jadi anak Tuhan. Kristen itu bukan kita maunya kita jadi Kristen. Karena Tuhan memilih kita. Makanya sekolah jangan sombong kalau sudah menjadi orang Kristen yang hebat itu karena pilihan atau bukan. Itu karena Tuhan yang memilih. Jika bukan Tuhan yang memilih, tidak mungkin saudara menjadi anak Tuhan. Inisiator utama adalah dari Tuhan. Sekaligus jadi satu paket. Jika Tuhan memilih saudara dan saya, Tuhan pasti juga melengkapi ada buah daripada kehidupan saya dan saudara-saudara. Tidak mungkin Tuhan memilih saudara dan saya tanpa ada buah. Saudara. Sehingga buah ini bukan satu opsi, saudara. Bukan satu pilihan, saudara. Kita jadi Tuhan, ya buah tidak apa-apa, tidak ada buah tidak apa-apa. Pokoknya kita ke gereja tidak bisa. Anak Tuhan itu ada bukan opsi untuk memilih buah, tapi anak Tuhan berbuah itu karena mandat, itu karena perintah, itu karena target Tuhan, misi Tuhan, visi Tuhan supaya kita berbuah, saudara. Sehingga kita mau tidak mau jadi orang percaya yang sungguh-sungguh anak Tuhan, pasti menghasilkan buah. Dan buahnya itu nampak banyak orang. Saudara. Sehingga kita melihat banyak orang lain melihat, inikah orang Kristen. Saudara. Kita betul-betul dipilih oleh Tuhan, itu ada satu paket. Saudara. Tidak mungkin tidak satu paket. Saudara. Kalau anak Tuhan mengaku anak Tuhan, tapi tidak pernah berbuah, saya meragukan anak Tuhan itu atau bukan. Kalau anak Tuhan sungguh-sungguh, pasti ada buah, karena buah itu adalah visi dan misi pada Tuhan Yesus, dan juga target. Tuhan memilih saudara dan saya, Tuhan pasti memberikan buah pada saudara dan saya. Coba lihat, kalau ada orang Kristen yang tidak berbuah, saudara ragu-ragu apa dia anak Tuhan. Itu yang pertama. Saudara. Yang kedua, bagaimana kita juga di dalam pemilihan Tuhan itu kita menjadi anak Tuhan yang mengerjakan keselamatan. Saudara. Yang kedua, buat kita harus relasi konstan dengan Allah terus-menerus. Kalau kita sudah dipilih oleh Tuhan, kita menjadi anak Tuhan, kita juga harus menjadi anak Tuhan yang terus-menerus hubungan dengan Tuhan itu berjalan terus sampai mati. Tidak mungkin anak Tuhan sejati, tidak mungkin tidak punya hubungan. Terus-menerus satu konstan. Dan Tuhan mengatakan tadi, tinggallah di dalam aku. Tinggallah di dalam aku. Di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara, apa maksudnya tinggal? Saudara? Tinggal itu maksudnya cuma pergi ke gereja, tinggal cuma bikin kebaktian doa atau ibadah seperti cuma tinggal. Saudara tinggal, ada banyak berapa orang tinggal di gereja itu puluhan tahun, saudara, tapi tidak punya hubungan dengan Tuhan secara konstan. Saya itu bukan anak Tuhan. Saya tidak peduli dia pendeta atau majelis atau siapapun. Kalau dia sekedar ke gereja, sekedar ikut ibadah, tapi dalam hatinya tidak ada satu hubungan dengan Tuhan secara pribadi, saudara. Saya yakin dia bukan anak Tuhan. Karena perintah Tuhan, di luar Tuhan, kamu tidak pernah bisa berbuat apa-apa. Berarti tinggal di dalam Tuhan, itu secara rohani bahwa kita hubungan terus dengan Tuhan. Apa-apa menyerahkan seluruh hidup saya kepada Tuhan. Jangan ragu-ragu kepada Tuhan. Jangan menyerahkan setengah-setengah. Serahkan pada Tuhan, hidup saudara seluruhnya kepada Tuhan. Itu anak Tuhan. Jangan berkata, Tuhan ini urusanku. Ini urusanmu. Hari Minggu urusan Tuhan. Hari Senin sampai Sabtu, urusanku, aku bekerja dengan caraku sendiri. Saya berikan sekolah dengan caraku sendiri. Hari Minggu, saya ke gereja dengan pakaian yang rapi, dengan hati yang sok suci dan sebagainya. Dilihat orang bagaimana melihat itu untuk Tuhan. Tapi hari Senin, Sabtu, enggak Tuhan. Saya bekerja dengan caraku sendiri. Saudara, itu bukan anak Tuhan.
Anak Tuhan itu Senin sampai Sabtu sampai Minggu seluruh 24 jam satu hari. Semua itu adalah milik Tuhan. Sehingga saudara digambarkan sebagai anak Tuhan itu integritas saudara dilihat dari kelakuan hidup sehari-harian. Bagaimana hubungan saudara dengan Tuhan itu hubungan yang begitu indah, saudara. Begitu baik. Dan itu harus dibuktikan dengan spiritual rohani yang tinggi. Makin tinggi. Seperti kemarin saya katakan, ujian yang diberikan Tuhan, SD sama S3 lain. Saudara makin mengenal Tuhan, makin konstan ikut Tuhan, makin ujian makin tinggi, makin naik tingkat, saudara. Sehingga saudara menjadi anak Tuhan bukan sembarangan. Bagaimana konsep saudara, pikiran saudara, bagaimana menerapkan saya harus menyenangkan Tuhan. Bagaimana membuat Tuhan tersenyum. Bagaimana membuat Tuhan itu bangga pada kehidupan saudara saya. Bukan menjadi anak Kristen sekedar ke gereja, begitu pulang, ibadah pulang, Zoom cuma sekedar ikut-ikutan, tidak ada satu hubungan dengan Tuhan. Saudara, itu percuma, walaupun saya adalah seorang pendeta. Saudara, pertanyaan saudara, bagaimana dengan kehidupan saudara? Apakah saudara betul-betul menomorsatukan Tuhan? Apakah saudara betul-betul ingin punya koneksi dengan Tuhan secara terus-menerus? Sejauh mana hubungan kita dengan Tuhan? Apakah terjadi pertumbuhan atau tidak? Banyak orang Kristen bertahun-tahun tidak ada pertumbuhan. Yang modelnya gitu-gitu terus. Saya melihat orang banyak, berapa tahun kamu kerja? 5 tahun. Apa yang kamu lakukan di gereja? Nggak ada. Kita datang ke gereja, doa, mendengarkan firman, memberikan persembahan, pulang ya sudah. Puluhan tahun dilaksanakan. Disuruh ngelayani Tuhan, nggak mau, di sini nggak mau. Sekedar cuma kita, apakah itu anak Tuhan? Enggak. Anak Tuhan tidak pernah diam. Dia cepat bergerak dalam pikirannya, cepat bergerak dalam tindakannya. Itu anak Tuhan. Dan firman itu memberikan satu kekuatan pada saudara. Yang ketiga, saudara, firman itu tinggal dalam diri kita. Saudara, orang banyak mengenal ayat, banyak orang pinter, saya banyak teolog-teolog yang pinter. Tapi kalau teolog itu sekedar menghafal ayat di otaknya, seperti orang Farisi, saudara, Yesus mengatakan kamu seperti kuburan, katanya. Luarnya putih sekali, dalamnya bangkai. Saudara, saudara, kita menghafal ayat puji Tuhan, tapi bagaimana kita menyimpan firman dalam hati saudara? Pada saat firman saya beritakan bagaimana saudara menyerap firman itu dengan kesungguhan hati yang dalam, menyimpan pada di dalam, dan menjadi pelaku-pelaku firman. Bukan sekedar cuma pinter, saudara. Bukan sekedar cuma otaknya cuma bekerja, tapi otaknya, hatinya juga bekerja. Sehingga dua-dua itu kesimpulan. Dan bagaimana kalau firman itu berbicara pada saudara? Saat firman itu bicara pada saudara, apa saudara mengeraskan hatinya? Saudara sebagai anak Tuhan, saudara pada waktu mendengarkan firman Tuhan, atau membaca firman Tuhan, saudara harus secara fair membuka hati yang dalam. Berikan leluasa pada Roh Kudus itu bekerja. Bukan dalam pikirannya sendiri. Kalau sudah pikiran sendiri, saudara, otaknya sudah mempunyai konsep, dia membaca firman Tuhan. Firman itu cocok-cocok dengan otaknya. Sebenarnya kebalikan anak Tuhan. Pada saat membaca firman Tuhan itu menjadi penuh menguasai otaknya. Bukan otaknya menguasai firman Tuhan, itu kebalikan. Mempunyai konsep yang salah misalnya. Orang selamat karena perbuatan baik. Konsepnya sudah dalam pikirannya yang sudah ngelontok, nggak mau tidak diberitahu orang yang benar, nggak mau tahu. Sudah satu hal bahwa itu pikirannya sudah tercantum sini pada saat mendengar firman Tuhan, dia menolak. Kalau sudah tidak sesuai dengan konteksnya, tidak sesuai dengan konsep pikirannya. Saudara, saya banyak belajar firman, dan ada banyak perubahan dalam pikiran saya. Yang dulu saya anggap benar, ternyata saya banyak belajar firman Tuhan, oh salah. Saudara, kita bukan gengsi, saudara. Pada saat firman Tuhan menegur saudara, Pak Liman ini salah, pengajaranmu salah. Kita cocokkan dengan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh serius. Kalau memang salah, ya sudah akui salah. Nggak boleh kita menentang terus pikiranku gini kok. Ya sudah gini ya sampai gini ya gini. Loh, firman Tuhan katakan gini. Enggak, gua gini lah, itu nggak boleh. Firman tinggal dalam hati saudara bisa untuk memberikan pengajaran, menyatakan kesalahan, betul-betul memberi kekuatan. Dan sesuatu yang tidak mungkin kadang-kadang firman Tuhan lakukan. Dan saudara harus nurut pada Tuhan. Saya ambil contoh misalnya dalam Lukas 5-6. Pada waktu Petrus malam-malam dia menjala ikan. Dia tidak menangkap apa-apa. Itu Petrus nelayan yang begitu pengalaman. Menangkap ikan pada malam hari dia sudah lakukan. Tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa. Tapi pada waktu Yesus menyuruh Petrus, Petrus, tebarkan jalamu Pak saat ini. Saudara, Petrus tahu ini adalah Tuhan. Firman. Walaupun secara logika akal, enggak Tuhan, engkau itu siapa? Engkau itu tukang kayu. Mau menasihati aku sebagai nelayan, aku pengalaman nelayan, malam ini berapa kali saya mancing malam ini, tidak dapat ikan.
Tetapi Petrus betul membuang pikirannya menurut pada firman Tuhan. Tuhan bilang apa? Tebarkan jala. Dia tebarkan. Itu anak Tuhan. Apa diperintahkan Tuhan kadang-kadang tidak masuk akal, saudara. Pikir kalau Tuhan itu merintah, saudara tidak perlu membantah. Pada waktu Abraham disuruh, hei Abraham, persembahkan anakmu Ishak. Tidak banyak mulut saudara Abraham itu, tidak banyak membantah, tidak banyak apa. Kalau itu betul-betul firman Tuhan. Jalan semuanya. Paulus misalnya, pergi ke Filipi, pada tahu di Filipi jadi penjara. Tapi kalau dia yakin Tuhan menyuruh ke Filipi, dia berangkat, saudara. Saudara anak Tuhan. Itulah konsep anak Tuhan, karena firman itu tinggal dalam hati saudara. Sehingga pada waktu Petrus menyebarkan jala, ternyata ikannya banyak, saudara. Dan sesuatu tidak logika, kalau itu namanya mujizat, saudara. Saudara, mujizat terjadi pada saudara menurut aturan Tuhan. Bukan menurut aturan saudara. Saudara belajar menurut aturan Tuhan. Jangan menurut dengan logika sendiri, bukan dengan konsep pikiran-pikiran sendiri. Sudah banyak hal saya bedakan. Sekali lagi saya katakan, bukan karena teman saudara kompromi. Bukan karena kamu saudara orang kaya, kamu kompromi dengan orang kaya. Saudara orang kaya berapa banyak mengatur gereja. Dari mana saya sebagai mahasiswa kamu tidak akan nurut kalau itu salah. Saudara jangan takut orang kaya. Bukan saya anti orang kaya. Kalau orang kaya itu tidak bisa jadi teladan, ngapain kita contoh? Nggak boleh teman baik pun, saudara. Kalau ada satu kesalahan, kita tegur dengan kasih. Bukan kompromi. Oh, konco dewek suka, enggak. Kebenaran, ada kebenaran. Itu yang ketiga. Yang terakhir, yang keempat. Saudara. Ada proses aktif untuk membuang. Saudara. Di sini katakan, setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Dan setiap ranting berbuah, dibersihkannya. Supaya lebih banyak berbuah. Saudara, kita kadang-kadang dipotong oleh Tuhan untuk menghasilkan buah. Saudara. Itu keadaan kita. Kita kadang-kadang cinta uang. Kadang-kadang Tuhan bangkrut no kita. Bangkrut telsi gak ada duit. Baru dia tahu bahwa itu ada Tuhan. Kalau kita ada hobi, di mana hobi kita melebihi pada Tuhan, hancur itu hobi, dihancurkan. Kadang-kadang dibantai seperti itu. Kadang-kadang cinta pada anak luar biasa, anaknya cinta luar biasa. Melebihi Tuhan, dibantai anak itu. Itu namanya dipotong sama Tuhan. Apa menjadi suatu kehidupan saudara melampaui saudara cinta pada Tuhan, Tuhan pasti potong. Saudara, itulah gambaran kita, saudara. Tuhan memotong supaya kita menghasilkan buah yang baik, bahkan lebat, saudara. Dan itu kadang-kadang kita dipotong melalui konflik ini, saudara. Itu banyak penyeleksian orang-orang antara gandum dan lalang, saudara. Ini penyeleksian konflik antara kambing dan domba. Ini tahu pada saat konflik terjadi, mana orang kita sejati, mana orang kita palsu. Mana pendeta asli, mana pendeta palsu. Ini terlihat daripada waktu pandemi seperti konflik ini. Dalam keadaan susah, sulit, itu diuji betul-betul nampak, saudara. Saudara menjadi orang Kristen palsu, atau nabi palsu, atau menjadi orang Kristen asli. Itu diuji dengan suatu kesukaran dan kesulitan, dan dipotong oleh Tuhan. Saudara, saya kasih ilustrasi, saudara. Di Inggris itu pada waktu itu ada satu gereja yang terbakar, saudara. Kebakaran total, saudara. Sehingga semuanya hancur semua, saudara. Dan Raja Inggris itu akan membangun lagi suatu, ini fakta apa? Ini suatu true story, saudara. Saya kasih ilustrasi yang terakhir sebagai gambaran bahwa Yesus Tuhan itu kadang memotong, saudara, untuk demi kemajuan saudara. Raja Inggris membangun kerajaan, membangun gerejanya lagi, saudara. Gereja Anglikan di Inggris banyak lukisan-lukisan, saudara. Dan dia mengundang banyak orang pelukis untuk menggambar lukis-lukisannya di tembok yang tinggi-tinggi, saudara. Di tembok itu ada banyak tangga-tangga, saudara. Saudara, seorang pelukis, saudara. Satu orang pelukis yang sangat serius melukis sampai itu tinggi dalam keadaan di ketinggian berapa, kata 7-8 meter. Saudara. Dilukis sama dia baik sama dia turun, saudara. Ini saya kasih pertanyaan ya. Pelukis itu memandang lukisan dari bawah, saudara. Dia mundur untuk memandang lukisannya itu baik atau enggak. Di pandang sudut kanan, sudut kiri, dia mundur. Saudara, pada saat dia mundur, saudara, satu langkah, saudara. Semua itu kan ada atasnya, ada papannya, saudara. Dia mundur satu langkah. Kalau dia mundur lagi, pelukis itu saking seninya hebat. Dia mandang pada lukisannya. Pastinya senang lukisannya. Dia mundur. Saudara, teman-temannya melihat. Dia mundur satu langkah lagi, dia jatuh, saudara. Jatuh ke lantai bawah yang ada 8 meter, dia pasti mati.
Pertanyaan pertanyaan saya pada saudara supaya ada interaksi. Apa yang dilakukan oleh pelukis-pelukis lain? Pada saat dia melihat pelukis temannya ini mundur-mundur satu langkah saja, pas dia jatuh. Apa yang dilakukan? Siapa bisa menjawab di antara sum-sum ini supaya cepat korbannya berakhir? Apa yang dilakukan oleh pelukis-pelukis yang lain supaya pelukis ini jangan sampai mundur satu langkah? Mundur satu langkah, dia akan amblas masuk ke bawah. Siapa bisa menjawab? Andre atau siapapun bisa saya kesempatan menjawab supaya ada interaksi dalam khotbah ini tidak satu arah. Diapakan caranya? Anda bisa menjawab? Nggak apa-apa. Oh, nggak salah, nggak apa-apa kok. Nanti kan saya jawab sendiri. Kalau salah nggak ada masalah, ada ide apa gitu. Oh, nggak dihukum ya. Jawab aja apa adanya. Siapa bisa menjawab? Nggak ada yang komentar? Nggak ada yang menjawab? Ngerti maksud saya? Ngerti maksud pertanyaan saya? Ayo Pak Andre bisa menjawab? Pak Andre bisa mikir? Apa jawabannya Pak Andre? Ya apa? Ya, saya tadi kurang, pertanyaannya tadi kurang. Coba diulangin Pak pertanyaan Pak. Itu pelukis mundur-mundur Pak untuk melihat lukisannya dari atas tuh, dari bawah ke atas. Saking pelukis yang seniman yang hebat, dia mundur-mundur melihat lukisannya itu ya apa gitu. Mundur satu langkah, dia akan terjun ke bawah Pak. Karena tinggi dia melukis Pak. Di tingkat atas dia melukis. Itu ada satu tangga gitu. Kalau satu langkah dia mundur, dia jatuh ke bawah, dia mati. Dan itu dilihat oleh pelukis-pelukis yang lain. Pertanyaan saya, apa dilakukan oleh pelukis lain temannya tidak jatuh, mundur satu langkah jatuh, ini apa dilakukan temannya? Sesama pelukis. Itu pertanyaan saya. Kalau menurut saya menambah Kurang keras, Pak. Sesuatu alat, Kurang keras, menambah Pak. alat untuk menambah alat, salah satu alat untuk supaya dia menghindari, supaya jangan jatuh, ya kan? Jadi dia menambahkan alat, ya. Itu sudah menambahkan alat, dia kaget mundur satu langkah jatuh Pak. Supaya orang itu bisa maju ke depan Pak. Mundur satu langkah mati dia. Nah, apa dilakukan oleh pelukis lain supaya dia maju, nggak mundur satu langkah mati dia. Itu loh. Itu saya maksud bagaimana Tuhan menggunting saudara atau memotong saudara. Kadang-kadang seperti itu. Kadang-kadang kelihatannya enak. Rusak sama Tuhan supaya kita maju. Apa dilakukan oleh pelukis lain? Sudah nggak ada? Nggak bisa? Kita jawab sendiri kalau pertanyaan. Saudara, apa yang dilakukan pelukis lain, saudara? Supaya pelukis itu mundur. Salah satu pelukis dia mengambil cat, saudara. Dia langsung dengan sigap mengambil cat satu kali disiramkan ke pelukisannya dia. Lukisannya dia di tembok yang indah itu disiram sama dia dengan cat yang ngawur. Di cat hitam dilemparkan pelukisnya. Dia marah, saudara. Pada lukisannya dirusak sama pelukis sebelahnya. Langsung lari ke depan. Sudah selamat dia. Tapi lukisannya dirusak oleh pelukis. Kadang-kadang itu gambaran kita dengan Tuhan. Kadang-kadang Tuhan merusak semuanya. Dihancurkan pekerjaannya, dihancurkan studinya, dihancurkan kesehatannya untuk kemajuan-kemajuan dalam kerohanian kita sebagai anak Tuhan. Saudara, setelah akhir khotbah, saudara, segala sesuatu itu tergantung pada Tuhan. Marilah kita buktikan bahwa kita sebagai anak Tuhan harus berbuah. Karena buah itu misi, visi Tuhan. Kita menyenangkan Tuhan, ada buah. Kalau kita bukan sebagai anak Tuhan, tidak mungkin tidak berbuah. Dan kalau kita tidak berbuah, kita dipotong oleh Tuhan untuk berbuah. Saudara, itulah gambaran kita sebagai anak Tuhan. Maukah saudara yang ada di Zoom ini, saudara dan saya, mulai sekarang ada buah-buah Roh Kudus akan nampak pada di saudara saya. Amin. Saudara. Amin. Baik. Terima kasih.